Pada bagian kedua, kita akan mempelajari tentang pertama, kalorimeter, kedua, hukum Hess, ketiga, kalor pembentukan standar, dan keempat, energi ikatan. Perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan melalui pengukuran secara langsung di laboratorium menggunakan kalorimeter. Kalorimeter merupakan suatu sistem terisolasi atau sistem di mana tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Q reaksi ditambah Q larutan ditambah Q kalorimeter sama dengan 0. Q reaksi sama dengan minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Q reaksi sama dengan minus M dikali C dikali delta T ditambah C dikali delta T, yang mana Q adalah kalor dalam satuan Joule, C kecil merupakan kalor jenis dengan satuan Joule per gram derajat Celcius, M merupakan massa total zat dengan satuan gram, delta T merupakan selisih suhu dengan satuan derajat Celcius. Sementara C besar merupakan kapasitas kalor kalorimeter dengan satuan Joule per derajat Celcius, sehingga delta H sama dengan Q reaksi dibagi mol. Secara tidak langsung, perubahan entalpi dapat dihitung menggunakan 3 cara. Cara pertama yaitu hukum Hess. Hukum Hess berbunyi, kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Contohnya reaksi pembentukan 2CO2. Reaksi dengan satu tahapan atau 2 tahapan melalui CO2 memiliki nilai perubahan entalpi yang sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Cara kedua adalah menggunakan delta H data pembentukan entalpi standar pada masing-masing zat yang terlibat. Contohnya, kita hitung delta H dari reaksi pembakaran CaCO3 berikut ini. Pada bagian pereaksi, total delta H sama dengan delta HCAO ditambah delta HCO2. Sementara pada bagian hasil reaksi, delta H sama dengan delta HCaCO3. Delta H reaksi sama dengan total delta H pembentukan standar hasil reaksi dikurang total delta H pembentukan standar per reaksi. Sehingga jika dihitung, didapatkanlah hasil delta H sama dengan minus 232,2 kJ per mol. Cara ketiga yaitu dengan menggunakan data energi ikatan dari masing-masing zat yang bereaksi. Misalnya, kita hitung delta H dari reaksi antara CH4 dengan HCl. Agar lebih jelas, kita gambarkan ikatan antar unsur dalam setiap zat seperti berikut. Pada bagian pereaksi, total energi ikatan adalah 4 energi ikatan CH ditambah energi ikatan CC ditambah energi ikatan HCl. Sementara, pada hasil reaksi, total energi ikatan adalah 5 energi ikatan CH ditambah energi ikatan CC ditambah energi ikatan CCl. Delta H sama dengan total energi pemutusan ikatan pereaksi dikurang total energi pembentukan ikatan hasil reaksi. Jika dilakukan perhitungan, maka akan didapatkan hasil delta H sama dengan minus 48 kJ per mol.